aku itu kemampuan figural, kemampuan aku terhadap ruang, itu tuh kurang sebenarnya. Jadi, aku juga bingung kenapa aku tuh di SBMPTN yang di mana kita tuh di sana juga diuji kemampuan figuralnya, aku tuh malah keterima gitu loh di kedokteran gigi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Fania Khairunisa Ariyanti, aku biasa dipanggil Fania. Aku dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, tepatnya dari angkatan 2017. Oke, jadi tentang kuliah aku, karena aku mahasiswa kedokteran gigi, aku menjalani kuliah itu dengan dua agenda utama. Aku kuliah seperti biasa di kelas, dan juga yang kedua adalah praktikum. Nah, di mana di sini kalau di jurusan kedokteran gigi sangat mengemphasize dari praktikumnya, karena dokter gigi itu kan skill tangan banget ketika kita lagi ngawat pasien. Jadi kita benar-benar dilatih skill tangannya, tapi juga secara teoritisnya lewat praktikum. Nah, terus kalau di jurusan sendiri, aku kebetulan ikut organisasi dan juga beberapa kepanitiaan. Nah, organisasi yang aku ikutin itu ada yang namanya Denta Paramita, itu adalah badan semi otonom di FKG UGM, dan juga aku ikut beberapa kepanitiaan, salah satunya event yang paling besar di FKG UGM itu adalah Dental Project. Itu merupakan konser dan juga charity sekaligus edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut. Selain itu, di tingkat universitas, di tingkat UGM, aku juga ikut UGM Model United Nations Community atau UGM MUN Community, dan di situ aku tidak hanya aktif berpartisipasi ikut kompetisi-kompetisi MUN, tapi aku juga jadi PIC di sana. Tepatnya aku menempati posisi sebagai anggota dari External Affairs kayak gitu dari UGM MUN Community. Oke, kalau soal motivasi masuk kedokteran gigi ya, sebenarnya berangkat dari aku tuh pengen banget dulu jadi dokter anak. Jadi dulu aku waktu kelas 11 sudah mantep pengen masuk kedokteran, tapi kedokteran umum. Nah, kelas 12 itu bener-bener ambis banget lah belajarku, karena aku kelas 10, kelas 11 itu waktu SMA sangat-sangat sering lomba debat bahasa Inggris. Jadi kayak sebenarnya akademik aku fine-fine aja sih, cuma kayak aku ngerasa belajar aku kurang sufficient. Jadi kelas 12 tuh aku ambis banget karena aku pengen masuk FKUGM kan waktu itu dengan cita-cita dasar aku pengen jadi dokter anak. Nah, karena aku tuh suka dengan ilmu kedokteran, ya dulu kalau kita SMA biologi ya mungkin ya, aku suka banget belajar tentang tubuhnya manusia dan lain-lain. Kemudian ya untuk plan B-nya aku pilih kedokteran gigi karena tetap mempelajari tentang tubuh manusia kan, cuma bedanya kan lebih spesifik di rongga mulut kayak gitu. Dan dulu tuh pilihan ketiga aku pas SBMPTN, kalau sekarang UTBK ya, itu aku dulu pilih FK di UPN, pilihan ketiganya. Nah, untuk ujian mandiri aku cuma ikut UGM dulu dan ikut UGM. Nah, itu aku pilih gizi kesehatan. Jadi juga ya pokoknya yang berkaitan dengan tubuh manusia gitu loh, karena emang pengennya dan interestnya bekerja di bidang itu. Untuk motivasinya sendiri, aku pengen bisa ini aja sih, kayak berguna buat orang, karena ketika aku masuk ke lingkup kesehatan, aku kan banyak berinteraksi sama orang, aku menolong mereka menyembuhkan penyakitnya atau membantu mereka memahami mispersepsi tentang kesehatan kayak gitu. Jadi berangkat dari itu sih sebenarnya motivasinya, dan kebetulan dulu tuh mamah pengen banget aku jadi dokter, tapi dulu aku tuh belum mau sampai kelas 11 itu. Dulu aku takut banget kayak pemayat-mayatan dan lain-lain, cuma nggak ada paksaan dari manapun, jadi keinginan itu datang sendiri aja sih dari aku sendiri kayak gitu motivasinya. Oke, kalau untuk pencapaian yang paling bermakna ya, menurut aku yang ngena banget di aku adalah aku bisa bertahan sih. Aku bisa nyelesain skripsi aku bisa snatching titel sarjana kedokteran gigi, itu suatu pencapaian terbesar aku selama ini. Tapi aside dari itu, karena ya basically kuliah di kedokteran itu kan susah ya, dengan stigmatisasi yang ini susah, dan I do recognize it gitu loh, emang susah kuliah di kedokteran. Even ya mungkin kedokteran gigi yang cuma belajar gigi dan mulut, dan itu tetap susah gitu loh. Apalagi basicnya aku tidak pengen ada di situ kan sebenarnya. Itu bukan tujuan utamaku. Jadi it's really hard to persist dari semua obstacle-nya gitu loh. Nah, terus habis itu soal material ya, pencapaian material, sebenarnya yang paling bermakna buat aku adalah kemarin aku bulan Agustus, kalau nggak September 2020, itu aku dapat
dental award dari Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia. So it's basically kayak mahasiswa berprestasi dari jurusan kedokteran gigi, tapi scope-nya itu nasional karena yang ngasih kan dari organisasi mahasiswa kedokteran gigi Indonesia nih. Nah, di situ aku dapat dental award dari beberapa konsiderasi. Jadi di situ aku masukin beberapa prestasi aku, yang mostly prestasi aku itu terdiri dari aku menang di lomba model United Nations karena aku emang aktif di sana kan untuk lomba-lomba, tapi aku juga ikut lomba yang kedokteran giginya, yaitu aku ikut lomba literatur review, pernah diselenggarain sama FKG UB dan juga FKG 4. Selain itu aku juga pernah dapat kayak best staff gitu di organisasiku di Denta Paramita. Aku staff di Departemen Riset, terus juga aku pernah jadi trainer MUN di beberapa tempat kayak di FKUGM kayak gitu, dan kemarin baru-baru aja diundang sama FK Unsut kayak gitu, dan juga jadi pembicara di beberapa ini. Jadi atas beberapa konsiderasi itu, dan aku juga ada track record di kepanitiaan ya, alhamdulillah kemarin dapat award dental award itu dari PSMKGI. Itu secara materialnya sih. Wow, tantangan ya. Pertama, untuk jurusan kedokteran gigi ya. Jurusan kedokteran gigi itu, kita kalau ke dokter gigi itu kan kayak gigi itu kan kecil ya, dan kayak misalkan gigi kita bolong terus kayak atau mau dicabut, kayak dokter gigi itu kan harus memposisikan dirinya mereka supaya handle pasien tuh enak, pasiennya nggak tersiksa dan segala macam. Dan aku itu kemampuan figural, kemampuan aku terhadap ruang itu tuh kurang sebenarnya. Jadi aku juga bingung kenapa aku tuh di SBMPTN yang dimana kita tuh di sana juga diuji kemampuan figuralnya, aku tuh malah keterima gitu loh di kedokteran gigi. Jadi somehow tuh ketika aku praktikum, misalkan aku praktikum nambal gigi nih, aku kan butuh ngebor gigi segala macam, dan ketika aku harus ngehandle gigi di bagian rahang atas itu tuh susah banget, kayak aku nyari posisi yang itu tuh ergonomis buat aku. Jadi kayak jujur kemampuan ruang tuh sangat-sangat signifikan sih dampaknya buat aku, dan itu hal yang aku perlu latih. Dan aku udah sering konsultasi kan sama kayak dosen, sama kayak senior-senior aku, dan ya kebetulan mereka pun yang mungkin kemampuan figuralnya nggak sejelek aku pun, mereka ternyata mengalami kesulitan yang sama gitu loh, dan emang itu butuh jam terbang. Dan ya udah, aku so far aku pede-pede aja sih dengan ya udah, aku tetap mencoba, aku tetap belajar untuk ngehandling kekurangan aku di situ. Itu tantangan pertama ya. Terus yang kedua adalah selama aku kuliah, jujur yang paling susah itu adalah time management, karena aku itu kan ikut banyak banget kegiatan dari mulai organisasi, kepanitiaan, aku juga sering banget lomba. Nah, even aku organisasi kan gak cuma handling satu, kepanitiaan pun aku juga gak cuma handling satu, dan time managementnya itu menurutku susah banget. Tapi dengan kegiatan aku yang banyak itu, untuk aku manajemen waktu aku adalah, jadi di saat aku kuliah, aku akan fokus kuliah. Aku nggak akan main HP, aku nggak akan kayak nyambi-nyambi hal yang lain. Jadi ketika dosen itu ngejelasin ya materi kuliah, ketika aku kuliah gitu loh. Jadi aku nggak akan nyambi-nyambi dengan kerjaan kepanitiaan, organisasi, atau kerjaan lombaku. But after aku selesai kuliah, baru nanti aku kayak ngerjain semua kerjaan sekunder dan tersier aku yang pokoknya nggak ada kaitannya dengan perkuliahan gitu loh. Pokoknya I always put kuliah itu as number one sih, karena kuliah itu kan juga bentuk responsibility aku ke orang tua aku kan. Maksudnya orang tua aku itu kan nyekolahin aku di UGM ya supaya aku jadi anak yang pintar, supaya aku bisa achieve cita-cita aku dan lain-lain. Jadi tetap bagi aku akademik di kuliah itu number one. Jadi aku pun kalau mau lomba kayak gitu-gitu, aku selalu lihat kira-kira aku ini bakal approaching ujian atau enggak dan lain-lain. Jadi time managementku tuh, aku cara melatihnya gitu sih. Aku bukan orang yang bisa pakai planner, aku bukan orang yang kayak selalu nulis hari ini aku mau ngapain aja, karena each time I try to writing down all the list, itu tuh aku malah jadi overwhelmed, kayak kok aku banyak banget agendanya, kayak aku jadi stressful. Jadinya ya udah, aku mensiasatinya dengan aku selalu bangun lebih pagi, kayak jam 3 jam 4 pagi, terus aku ingat-ingat hari ini aku harus apa aja, harus menyelesaikan apa aja kayak gitu. Dan yaudah, entar kuliah pagi sampai sore ke malam lanjut either organisasi, kepanitiaan, atau preparation buat lomba kayak gitu sih.
Nah, ini nih, pengetahuan aku tentang jenjang karir di kedokteran gigi itu juga dipengaruhi sama keaktifan aku di dunia-dunia lain. Maksudnya aku kan aktif di selain akademik kan. Nah, jadi di situ aku ternyata juga bisa ngerti, oh kedokteran gigi itu ternyata nggak hanya serta-merta menjadi seorang dokter gigi yang praktek mengobati pasien gitu. Jadi skop karirnya sendiri yang pertama bisa jadi dosen. Nah, selain bisa jadi dosen, kalau jadi dosen itu sebenarnya kita nggak cuma fokus ya udah ngajar, kita juga bisa kok tetap praktek. Itu tinggal balik lagi ke individunya sendiri mengatur waktunya bagaimana. Jadi bisa jadi dosen yang pertama, selain jadi dokter praktek. Yang kedua, selain jadi dosen itu bisa juga kerja jadi direktur rumah sakit atau ya pokoknya di manajerial rumah sakit gigi dan mulut. Karena aku juga ya baru tahu sih ketika aku masuk kedokteran gigi tuh ternyata kan ada rumah sakit khusus gigi dan mulut ya, dan itu emang berdiri di bawah institusi yang punya FKG gitu loh. Jadi kita pun meskipun kita lulus dengan titel dokter gigi, kita bisa juga involve di dalam manajerial rumah sakit gigi dan mulutnya. Jadi mungkin untuk orang-orang yang lebih tertarik belajar administrasi dan lain-lain itu lebih cocok mungkin masuk ke situ, tapi juga bisa nyambi jadi dokter gigi praktek selain di manajerialnya. Nah, kemudian selain involve di manajerial dari kayak rumah sakit gigi dan mulut, bisa juga mungkin further ya, ini kayak yang jauh, mungkin kayak kerja di Kemenkes, karena di Kemenkes sendiri itu kan ada sub-subnya itu ya, sub-sub bidangnya. Nah, di situ juga biasanya memperkerjakan dokter gigi. Nah, di situ buat ngehandle bagaimana kayak kesehatan gigi dan mulut Indonesia dan bagaimana overcome masalah-masalah kesehatan gigi dan mulut Indonesia. Jadi bisa masuk ke Menkes juga. Terus juga aku itu baru tahu satu hal kemarin. Jadi aku diceritain sama salah satu senior aku kalau ada lulusan dari kedokteran gigi. Dia itu di kedokteran gigi Indonesia, dia kemudian sekolah di luar negeri, kemudian dia jadi salah satu associate professor di sana. Jadi salah satu dosen gitu loh di universitas di luar negeri. Tapi aku belum riset lebih jauh tentang bagaimana menjadi associate professor kalau kita misalkan kayak dari negara lain gitu loh, kita ngajar jadi dosen di negara lain. Itu aku juga belum riset gimana-gimananya, tapi kayak so far itu sih. Dan juga bisa kerja di bagian yang ngurusin disiplin dan etik dari praktek kedokteran gigi. Nah, ini bahkan biasanya yang kerja di situ adalah dokter gigi yang mereka itu ambil magister hukum. Jadi sebenarnya kalau kita kuliah di kedokteran gigi tuh nggak terus dipaksa jadi dokter gigi praktek gitu loh. Sebenarnya bisa eksplorasi hal-hal yang lain. Even untuk lebih jauhnya lagi bisa kerja di dental office-nya WHO kayak gitu. Jadi WHO itu kan juga punya dental office-nya kan. Nah, itu mungkin lebih jauhnya bisa kerja di situ. Jadi mungkin representatifnya Indonesia. So far itu sih skop-skop untuk jenjang karirnya sendiri. Oke, kalau tentang skill untuk masuk dan juga mungkin bertahan ya di kedokteran gigi, karena PR kita tuh kan sebenarnya kalau mau masuk kuliah kan gak cuma masuk ya, tapi kayak bagaimana kita bisa bertahan. Sejauh yang udah aku jalanin selama 3,5 tahun di kedokteran gigi itu require yang pertama bukan menghafal tetapi kemampuan mau belajar, karena aku tahu nggak setiap orang itu bisa menghafal. Kebetulan aku kan jadi asdos anatomi ya, maksudnya aku jadi asdos dan mata kuliah anatomi ini tuh identik dengan menghafal gitu loh. Dan cara aku belajar anatomi itu bukan dengan menghafal, karena ketika kita hanya mengandalkan oke, mungkin aku punya kemampuan menghafal yang bagus nih, tapi ketika aku hanya berpaku sama itu, pasti itu tuh nanti bakal jadi cuma ingatan yang sementara gitu loh, cuma short term ingatnya. Tapi ketika kita tuh mau belajar, ibaratnya aku nggak paham sesuatu, aku mau belajar, aku explore itu pokoknya sampai aku tuh paham, aku bakal inget itu lebih everlasting gitu loh. Jadi menurut aku instead of kebutuhan kita untuk pintar menghafal, mungkin lebih pintar lebih mau untuk belajar sih instead of menghafal. Karena ketika kita tuh mau belajar, kita tuh bakal terus explore sampai ya kita tuh sampai di titik oke, aku paham gitu loh, oke, aku merasa cukup kayak gitu, walaupun emang esensi belajar tuh nggak pernah cukup sih. Nah, kemudian yang kedua mungkin bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu signifikan banget ya di kedokteran maupun di kedokteran gigi, karena literatur itu kebanyakan yang dipakai itu yang berbahasa Inggris. Pun kalau kita
kedokteran dan kedokteran gigi itu ketika kita merawat pasien, kita itu harus evidence-based medicine atau evidence-based dentistry, di mana segala perawatan kita itu harus berdasarkan dengan hasil penelitian-penelitian. Nah, jadi di situ kalau kita pengen dapat nih hasil penelitian-penelitian atau kita baca literatur yang paling update, ya itu kebanyakan bahasa Inggris gitu loh. Oke, mungkin kita bisa baca nih terjemahan Indonesianya, tapi kan ibaratnya ketika seseorang mengeluarkan buku dan itu perlu diterjemahkan, it requires a long process gitu loh. Jadi skill berbahasa Inggris, baik reading dan juga mungkin komunikasi ya, kalau mau ikut kayak konferensi-konferensi kedokteran gigi atau seminar gitu, itu sangat-sangat signifikan sih. Jadi tapi nggak harus pintar, maksudnya mungkin lewat belajar, mungkin kita bisa mengawali dengan membiasakan baca-baca artikel bahasa Inggris atau novel-novel bahasa Inggris, sehingga nanti ketika masuk di kedokteran maupun kedokteran gigi tuh pas baca literaturnya jadi nggak begitu kaget dengan kosakata-kosakatanya kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah skill ya. Kalau tentang skill itu menurutku nanti akan kalau kayak di kedokteran gigi itu kan skill tangan ya, tapi menurut aku skill tangan itu skill yang bisa di-develop during the process sih, selama kita ada di dalam lingkup kedokteran gigi. Menurutku kalau skill tangan kayak aku nambal rapi, aku nambal itu bagus, aku nyabut itu gimana-gimana, itu skill tangan dan itu jam terbang sih. Jadi aku nggak bisa nyuruh orang punya skill tangan yang bagus sebelum mereka masuk ke kedokteran gigi kayak gitu. Itu 3 skill utamanya sih so far. Wah, aku suka banget nih pertanyaannya. Jadi awal aku keterima di kedokteran gigi ya, pas aku baca pengumuman SBMPTN tuh aku nangis karena aku nggak keterima di FKUGM. Terus kayak aku tuh masih berharap gitu loh waktu pengumuman UGM tuh aku dapat FKUGM, walaupun kata beberapa orang ketika kita SBMPTN itu udah dapat di UGM, ujian mandirinya itu auto nggak keterima. Tapi kayak I still put hope gitu loh, aku tuh masih dapat FKUGM. Dan ya itu kan beda 3 hari pengumumannya. Jadi waktu terus aku buka pengumuman UGM dan aku nggak dapet di FKUGM, ya udah, kayak aku menjalani itu belum dengan sepenuh hati gitu loh di FKG UGM. Bahkan pun kalau aku ditanya sampai sekarang belum bisa 100% gitu loh. Cuma ya makin kesini makin nambah gitu loh persentase kesenangan aku dalam menjalaninya. Nah, jadi awal-awal FKG itu semester 1 tuh berat banget, jujur aku nggak biasa kan, misalnya kayak praktikumnya tuh banyak banget, kemudian ada laporan-laporannya segala macem, jadwal akademiknya padat dan lain-lain. Nah, itu tuh di situ aku ngerasa burden banget gitu loh ngejalaninnya, kayak aku udah nggak suka, terus aku harus ya bisa ngelesain semua tanggungan-tanggungan itu aku stres banget, sampai aku pernah ada di fase aku tuh sakit sebulan karena aku stres. Jadi kayak sakit fisik, aku demam, aku sakit kepala, tapi kayak deep down tuh aku stres banget gitu loh sebenarnya, karena ya ibaratnya hati aku tuh nggak di sini, tapi aku harus ngejalanin semua kewajibannya. Itu bener-bener stressful banget buat aku, sampai di titik ada satu mata kuliah yang berhasil akhirnya menimbulkan semangat pada diri aku, yaitu anatomi. Waktu itu anatomi itu dianggap sebagai mata kuliah yang paling susah. Jadi aku udah sering ditakut-takutin sama dokter-dokter juga sebelum aku masuk ke kedokteran gigi, kalau anatomi itu yang paling susah, nilainya suka pada jelek segala macam. Dan ketika aku menjalani praktikumnya dan pembelajarannya, ternyata malah itu menjadi salah satu mata kuliah yang aku cinta banget gitu loh. Sampai pada akhirnya ketika aku udah, untuk aku tuh bertahan dalam suatu lingkungan, aku tuh butuh sesuatu yang bisa aku cintai. Jadi ketika aku sudah bisa cinta dengan mata kuliah anatomi ini, ya udah aku ngerasa kayak ibaratnya punya motivasi gitu loh buat nyelesain tanggungan-tanggungan akademik aku yang lain di mata kuliah lainnya. Sampai ya alhamdulillah sekarang aku diamanahi jadi asisten anatomi di FKG UGM udah 2 tahun ini. Nah, itu sih cara aku pertama kali bisa, oke, aku bakal tetap nih di FKG UGM, aku bakal menjalani segala thick and thin-nya di FKG UGM. Kemudian cara aku belajar sendiri gimana sih sebenarnya? Cara aku belajar materi di FKG UGM adalah waktu semester 1 aku belum bisa nemu cara belajar yang benar. Jadi aku masih overwhelmed dengan segala kegiatan akademiknya. Sebenarnya belajar aku pun gak bagus, tapi ya meskipun IPK aku bagus-bagus aja, tapi kayak aku ngerasa cara belajarnya itu jelek banget gitu loh. Aku gak bisa selalu rely dengan cara belajar yang seperti itu. Therefore, ketika semester 2 aku berubah cara belajarnya, aku transformasi cara belajar aku, dimana aku itu biasanya sebelum kuliah, misalkan Senin mau kuliah,
aku selalu lihat jadwal. Jadi kalau aku karena sistemnya itu pakai sistem topik gitu ya, itu mirip sama blog. Jadi aku bisa tahu gitu loh sampai beberapa minggu ke depan atau sampai beberapa bulan ke depan jadwal kuliah aku tuh gimana, include praktikum. Jadi hari Senin aku kuliah, pasti hari Minggunya itu aku udah lihat jadwal di hari Senin. Sehingga hari Minggu itu biasanya aku udah print PPT dosen yang aku minta dari cutting. Nah, aku biasanya sebelum semester tuh mulai juga aku selalu minta dari cutting PPT dosen, kemudian itu aku print. Jadi ketika di kelas, aku catet tuh tambahan-tambahannya aja gitu loh. Jadi waktu aku nggak habis nyatet untuk semua yang dosen itu omongin, tapi aku cuma bisa nyatet poin-poin yang nggak ada di handoutnya itu gitu loh. Ya emang sih jadinya kayak boros kertas banget, boros tinta printer, tapi it's really worthy gitu loh. Karena alhamdulillah aku bisa dengan cara belajar seperti itu aku bisa lulus cum laude gitu loh. Dan ya aku bertahan di FKG UGM gitu loh. Kemudian kalau dosen yang gak suka kasih PPT tuh gimana? Ya aku pasti catat di blank space, di kertas kosong, tapi aku pasti nyatet. Jadi nyatet tuh membantu banget untuk kita memahami dan juga mengingat gitu loh. Pun kalau ketika selesai lecture kita nggak paham, at least kita tuh ada catatan dulu, nanti kita bisa sambil tanya gitu loh, mungkin kayak ke temen yang lebih paham, atau bisa approach dosennya, either mungkin approach langsung, habis kelas langsung tanya, atau aku beberapa dosen itu aku WhatsApp sih, aku tanya materi gitu. Kadang aku coba explore dulu, baca jurnal, baca buku. Kalau aku benar-benar tetap nggak paham, aku akan approach dosen kayak gitu sampai aku paham. Jadi aku nggak akan membiarkan diri aku nggak paham gitu loh dalam belajar, karena itu bakal berdampak banget ke semester atas-atasnya. Ketika kayak di semester awal-awal aku tuh nggak paham, nanti itu akan terus nggak paham gitu loh sampai belakang. Jadi aku nggak akan pernah membiarkan diri aku nggak paham gitu loh. At least meskipun pemahaman aku cuma bisa paham 3 hal, itu lebih baik daripada aku tuh tahu semua hal tapi nggak ada yang aku pahamin. Kan tahu sama paham itu beda ya, kayak gitu. Yang pertama, pede aja, gak usah dengerin kata orang lain. Dulu waktu aku pengen daftar kedokteran, ya mungkin beberapa orang dan bahkan mamaku tuh bilang, temen mamaku tuh meremehkan aku gitu loh, aku gak mampu untuk masuk kedokteran. Menurutku ketika kita udah yakin punya cita-cita A, B, C gitu kan, kita ya kalau punya cita-cita harus punya plan B, plan C ya, karena nggak bisa kita terlalu idealis cuma pengen si A, karena ya ketika A itu nggak terjadi ya udah gitu loh, kita kan nggak bisa apa-apa. Menurutku pede aja, ya keep hard working, karena menurut aku tidak ada sesuatu yang bisa dicapai itu dengan mudah. Pun kalau kita bisa menggapai sesuatu dengan mudah, mungkin mendapatkannya itu mudah, tapi mempertahankannya yang itu bakal questionable gitu loh, kayak apakah kita bisa bertahan ketika kita setelah mendapatkannya. Jadi menurut aku pede aja, yang pertama. Yang kedua, tetap kerja keras nggak hanya dalam artian secara fisik ya, kayak kita belajar, kemudian kayak kita mungkin ya pokoknya belajar dari tempat les maupun belajar sendiri, tapi juga secara spiritual sih aku, karena ibaratnya usaha secara spiritual kayak lewat ibadah-ibadah tambahan. Karena aku muslim, mungkin aku menjalankan ibadah sunnah juga ya, ibadah-ibadah sunnah, aku berdoa, itu juga nge-efek ke mental aku gitu loh, jadi kayak lebih baik menghadapi segala preparationnya kayak gitu ya. Karena untuk bisa dapat kayak jurusan yang kita pengen, itu kan benar-benar butuh kerja keras, saingan kita juga banyak, dan pasti stres kan. Jadi secara spiritual tuh juga harus ada effortnya sih kalau dari aku. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawablah dengan pilihan kita. Jadi kayak aku kan bilang kalau kita punya cita-cita, kita harus punya plan B, plan C. Nah, mungkin kita nggak dapet nih di plan A kita yang udah kita usahakan dengan sebegitu besarnya. Tapi ketika kita itu dapetnya malah plan B dan plan C kita harus bisa bertanggung jawab sama itu. Karena pasti ada reason kan kenapa kita memilih si B dan C ini sebagai bagian dari ibaratnya mimpi kita gitu loh. Jadi ketika kita, aku nggak dapet A, aku tapi dapetnya B, atau aku dapetnya C, ya it's fine gitu loh. I try to be responsible with my choices, karena itu adalah bagian yang sebenarnya aku pengen juga gitu loh. Mungkin memang tidak bisa sepenuh hati kita terima, tapi pasti di dalam perjalanannya itu kita bakal nemu hal-hal yang akan menjadi jawaban buat diri kita sendiri. Dulu tuh aku nggak dikasih A karena ternyata di B tuh aku lebih bisa misalkan nemu passion, atau misalkan aku lebih nemu banyak opportunity kayak gitu-gitu. Jadi bertanggung jawablah sama pilihan kita, terutama ya soal kuliah ya, karena kita kuliah kan ya kebanyakan dari kita masih di
bayarin sama orang tua kayak gitu-gitu. Jadi kayak bertanggung jawab sama diri sendiri dan bertanggung jawab juga sama orang tua serta keluarga besar kayak gitu.